teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak ya. Energi banyak orang, teman-teman ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruknya. Dan yuk kita lihat readingan hari ini, seseorang yang saat ini berdealing sama kamu. Oke, kita lihat ya. Seperti apa energi dia saat ini sama kamu. Oke, guys. Kalian sekarang lagi berjarak ya di sini. Ada the moon. Antara kalian saat ini sedang tidak bicara satu sama lainnya. Bukan karena dia nggak mau komunikasi ya, tapi kayaknya dia udah pernah nih. Di sini dia udah pernah komunikasi sama kamu, tapi kayaknya kamu di sini mengabaikan dia. Entah ya apa yang kamu rasa saat ini kepada dia, tapi yang aku lihat dia kayak ngerasa kecewa juga gitu atas sikap yang mungkin beberapa waktu yang lalu kamu ngelakuin itu sama dia. Ya, nanti kita lihat kenapa, apa benar kamu mengabaikan dia atau bagaimana, nanti kita lihat. Tapi di sini energi dia, aku ngelihatnya dia sampai dengan detik ini ya bertahan dalam hubungan yang sekarang ada di antara kalian. Ya, udah capek sebetulnya dia guys, capek banget di dalam hubungan ini karena sebetulnya dia hanya butuh kejelasan dari kamu. Orang ini seperti itu yang aku lihat. Ya, butuh kejelasan guys. Kayak dia sering didiemin gini sakit juga buat dia gitu loh ya. Aku ngelihat dia memang nggak mau pergi sih ninggalin kamu. Ya bahkan dia mau mau ninggalin kamu di sini nggak bisa. Cuman dia nggak bisa bergerak lagi karena ini kayak lagi nungguin keputusan kamu gitu loh ya. Ini bisa dibilang dia akan melakukan sesuatu ya gimana kamunya gitu. Kalau kamunya mulai cuek sama dia, dia kayak ada perasaan ragu gitu ya, kayak nanti kalau gue usaha lagi nanti gue digituin, terus nanti kayak nggak enak hati gitu loh, nggak enak perasaan ya diperlakukan seperti itu tuh capek gitu loh. Artinya seperti apa ke depan nanti hubungan kalian tuh gimana kamunya gitu ya. Untuk saat ini hubungan yang ada di antara kalian sedang berjarak. Oke, ada the moon. Sedang berjarak. Ada sebuah bahaya gitu. Ya mungkin kalian sedang bermain-main dengan bahaya, atau hubungan yang kalian bina ini ya mungkin bisa jadi hubungan ini tuh banyak banget halangannya. Kalian berjarak karena halangan tersebut. Gitu ya. Ini bisa dianya gitu yang punya masalah, ini juga bisa kamunya. Jadi dua-duanya bisa punya kekuatan untuk punya masalah, tapi aku kan nariknya si energi dia ya. Dia ini gimana keputusan kamu, kayak dia nggak peduli loh dengan masalah yang dia punya, ini gimana keputusan kamu aja gitu. Untuk saat ini ya dia tahu dia sedang menghadapi bahaya gitu, makanya dia berjarak juga di sini karena dia yang nggak mau gitu kamu nanti kena masalah gitu kan, atau ada sesuatu yang nantinya melukai kamu, makanya dia di sini tuh berjarak sama kamu. Terus juga aku ngelihatnya mungkin lagi ada halangan, jadi dia nggak komunikasi, jadi dia nggak datang ke kamu. Tapi kalau lihat energi di perasaannya, dia ini nunggu kamu ya. Punya kesiapan hampir 90% ingin ngelanjutin hubungan sama kamu. Ya, ini kan ada hati nih, hati ini utuh. Cuman secuil doang, sekeruak doang kayak apple gitu ya. Sekeruak doang gitu ya. Ya mungkin aku ngelihat orang ini udah full energi sama kamu. Tapi ada perasaan yang hilang, yaitu mungkin energi yang dari kamu. Dia nggak dapat semangat, kayak kamu ini meragukan ketulusan dan keinginan dia untuk bersama dengan kamu karena masalah yang saat ini membuat kalian jadi berjarak.
So, orang ini sampai dengan detik ini masih sayang kamu, bahkan gak mati hatinya buat kamu. Dia diem, dia berjarak, bukan berarti dia ngelupain kamu, justru dia lagi nungguin kamu gitu ya. 90% guys, dia siap bersama dengan kamu, dia siap melamar kamu, dia siap menjadi pendamping kamu. Five of Pentacle, namun sayang gitu, jalan menuju ke pernikahan ini masih tertutup, masih ada halangan, harus dibuka. Butuh apa? Butuh perjuangan. Perjuangannya di mana? Kedua belah pihak. Mungkin dia sudah memberitahu kepada kamu, nih, aku kemampuannya seperti ini, apakah kamu mau bersama denganku? Jadi sisanya itu pengennya tuh kamu berjuang juga gitu guys. Five of Pentacle ini bisa juga masalah pekerjaan, bisa juga masalah keuangan, bisa juga masalah dia tidak punya tempat tinggal, atau hal lainnya yang membuat dia ini harus terus terang tentang kondisi dia saat ini. Dan mungkin beberapa dari teman-teman di sini ada yang sudah diberitahukan tentang kondisinya. Dia seperti apa saat ini, di saat ngejalin hubungan sama kamu, kayak gimana sih kondisi dia nih, kayak gini loh. Makanya kalau dia mungkin gak komunikasi ataupun juga ada gak ketemu sama kamu, susah gitu ya, kamu udah tahu kenapa tuh kendalanya. Ya situasi dia kayak gitu. Kayak masih tertutup untuk menuju ke arah pernikahan. Tapi niatnya dia sama kamu besar guys, 90% ingin menikah dengan kamu. Gimana caranya supaya bisa dapetin kamu bisa maulah sama dia gitu pikirannya dia. Gimana caranya supaya bisa bikin kamu mau sama dia ya, sedangkan dia nggak bisa bergerak sendirian di sini karena dia ada keterbatasan nih. Five of Pentacle, keterbatasan dia entah itu karena nggak ada uang kah ya, atau memang belum siap kalau di finansial. Tapi kalau kamu udah menyanggupi mungkin lamarannya ataupun juga permohonan dia untuk menikahi kamu, ya itu dia udah siap lahir batin. Cuman kamu harus tahu nih loh, nanti ada banget yang bikin kalian ini ya banyak hambatan di jalan, yaitu ini ya, dia lagi mungkin uang ya, nggak terlalu seperti apa yang kamu pikirkan gitu ya. Dia bukan orang yang banyak uang, tetapi dia sanggup gitu loh untuk memberikan perlindungan sama kamu. Dan di sini aku ngeliatnya emang ada pintu yang satu lagi yang masih tertutup, yang membuat dia nih nggak bisa sama kamu ini melaju ke depan saat ini. Nah ya, ini kenapa nih? Apa? Mungkin kalau dia sendiri udah siap guys, nunggu kamu. Jadi bisa jadi pintu ini adalah keputusannya kamu. Apakah kamu mau nerima dia atau enggak? Kalau misalkan nih ya, kamu mau sama dia, ya mungkin sudah ada pertemuan, atau dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan. Meskipun kamu sama dia nih nggak ada pertemuan ya, dia di sini tidak akan beranjak pergi kemana-mana. Hati dia buat kamu, hati dia milik kamu, dia udah sayang sama kamu. King of Pentacle, udah nggak mau yang lain. Lagi usia dia udah tua gitu, usia dia udah lebih dewasa dari kamu, dia udah nggak mikirin apa-apa. Dia cuma pengen sama kamu aja, tuanya sama kamu aja udah. Ya saat ini dia ngerasa kayak dia butuh kamu. Orang ini memang termasuk orang yang susah banget ngomong terus terang, ngomongin tentang planning, ngomongin tentang nanti mau bagaimana gitu, nggak bakal ngomong guys. Ya dia tuh butuh kepastian, butuh ayo satset gitu loh. Oke, aku lihatnya di King of Pentacle udah nyaman sama kamu. Ya, dan dia ngerasa kalau sama kamu tuh hidup dia bagus. Ini yang dia alamin dalam nyata ya. Dia hidupnya banyak enaknya gitu. Serba enak banget gitu loh ada kamu itu. Dia nggak kekurangan, dia juga nggak kesepian, dia juga nggak ngerasa dia tersiksa banyak beban. Walaupun dia dan kamu berjarak atau ada perbedaan tempat tinggal, mungkin kamu di tempat yang entah di mana jauh ya, mungkin di luar negeri ya, lagi bekerja di luar negeri kah atau gimana, tapi aku ngelihatnya orang ini nyaman gitu loh ngejalin hubungan sama kamu. Yang penting kamu mau sama dia, yang penting kalian saat ini udah ngejalanin hubungan, ada status.
nyaman sama kamu dan dia senang dan dia jaga perasaan itu. Dan ini adalah energi dia, bahwa dia menginginkan kamu. Gitu ya guys ya. Kita lihat lagi energinya dia. Oke, kita lihat punya energi dia dulu ya, baru nanti kita lihat energi kamu ke dia seperti apa. Oh no. Oke. Ada Two of Pentacle. Lalu ada Queen of Swords. Ada Ace of Pentacle. Nah, guys, dia kenapa sih sekarang diem aja? Seharusnya kan kalau nggak komunikasi dia bisa aja pergi dari kamu ya. Ini enggak. Udah nyaman sama kamu dan perjuangannya juga udah terlalu panjang. Jadi kayak gimana ya? Nggak mau sia-sia gitu loh. Eman banget sama kamu dia. Tapi hubungan ini adalah cinta segitiga. Ya, dia hanya menunggu keputusan kamu. Kamu mau nggak sama dia gitu. Dia nggak siap dengan keputusan apa yang bakal keluar dari mulut kamu. Makanya di sini dia nggak mencoba untuk memaksa kamu untuk bicara terus terang bagaimana keadaan kamu, atau memaksa kamu untuk ngomong yang lainnya lah gitu, nggak ngebahas soal pernikahan. Jadi kayak ya udahlah, biarin aja gitu kamu kayak gitu. Yang penting hubungan di antara kamu sama dia ini nggak selesai, nggak pupus. Dia ngerasa kayak nggak sanggup gitu loh tanpa kamu. Ini cinta segitiga ya guys. Kalau kamu keputusan mau ninggalin dia, dia belum sanggup. Ada rasa udah sejauh ini loh gitu loh. Eman banget, dia juga nggak mau kehilangan kamu. Di sini makanya dia juga banyak melamun guys. Mikirin gimana caranya kamu mau sama dia gitu. Ini hambatannya ini yang membahayakan kalian, yang membuat kalian sekarang berjarak. Tapi aku ngelihat dia fine-fine aja. Dia sepertinya udah memikirkan secara matang-matang gitu loh. Nanti kedepannya akan bahaya ini akan mengintai dan mengancam kalian. Dia udah siap. Dia udah tahu bagaimana caranya nanti. Nah ya teman-teman, makanya kenapa dia bersikukuh sama kamu ya, dia udah siap. Dia udah tahu dia akan ngelakuin apa nanti. Yang jelas kamu dulu mau enggak sama dia gitu. Mau nerima enggak nih hubungan yang dia tawarkan ini ke kamu. Ya, karena di sini dia juga udah menguatkan batinnya, pikirannya ya, kalau dia memang secara sadar tanpa ada bujukan dari pihak manapun, tanpa ada energi magic dari apapun, dia memang tulus ingin bersama dengan kamu, ingin memiliki kamu. Ya, dan ini dia sadar banget dia ngomong gini kalau dia memang punya keinginan untuk bersama dengan kamu, atau memang dia sangat mencintai kamu. Secara sadar dia ngomongnya guys ya. Dalam diam, dalam doa, dia sebut nama kamu, dia minta petunjuk mungkin kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk membukakan jalan kesulitan yang menutup hubungan kalian. Dia belum bisa memutuskan, udah sebetulnya dia keputusannya udah final, dia mau sama kamu. Sekarang dia lagi nunggu gimana keputusan dari kamu ya. 90% perasaannya itu sama kamu. Kalau hatinya ini ada 100%, dia udah 90% udah ready sama kamu, siap gitu ya. Dan yang membuat dia bingung adalah kamu, karena jarak juga. Karena kamu yang mungkin juga sikapnya nggak bisa diterka sama dia, itu yang bikin dia masih bingung atau ragu. Ragunya itu di kamu gitu loh ya guys ya. Pemikiran dia ini, kamunya ini kenapa sih kok kalau dia misalkan nih, kalau dia jauh kok kamu ngejar, kalau dia ngejar kok kamu jauh, terus kalau dia kamu ngerayu-rayu dia, misalkan gini, kamu kan tahu ini cinta segitiga, kamu bercandain dia terus gitu ya, ngerayu-rayuin dia, dia udah bersedia tuh mau nikah atau married sama kamu, tapi kamu tiba-tiba udah kalang kabut, bingung keputusan apa, jawaban apa, kamu jadi kebingungan tuh dengan ulah kamu sendiri. Akhirnya apa? Seperti ini, kamu menghindar komunikasi, bener nggak? Kamu yang menghindar komunikasi ya?
karena kamu udah mancing dia dan dia memang beneran loh suka sama kamu dan bener-bener pengen memiliki kamu. Dan di sini udah mikirin dia dari awal ngejalin hubungan, udah mikir, ayo gitu loh. Emang ini sempet kayaknya beberapa waktu, ya mungkin ini bisa dibilang 18 bulan yang lalu atau nanti ya bakal kamu alamin kalau kamu sekarang lagi ngejalanin hubungan cinta segitiga. Ini nanti akan ada satu waktu di mana dia ini akan diem sama kamu, akan jaga jarak. Nah, itu karena mungkin juga dia ketahuan atau kamu ketahuan gitu ya sama pasangan kalian masing-masing, atau satu di antara kalian ada yang punya pasangan itu ada masalah mungkin di antara kalian, mungkin kamu ya mungkin dia, masalah pasangan, masalah keuangan, kayak ini akan membuat dia banyak diem sama kamu atau kamu yang diem sama dia. Ini bisa terjadi bolak-balik energinya ya guys ya. Itu. Tapi nanti setelah itu terlewati, hubungannya masih akan terus berjalan karena emang dia akan bertambah besar sayangnya sama kamu, bertambah mantap, dan karena ujian yang beberapa waktu yang sudah terlewati itu membuat dia tambah kenceng sama kamu. Nah, di sini dia udah memberanikan diri, tapi bingung di kamu. Nah, bisa jadi kamunya yang bercanda atau gimana gitu, makanya di sini dia menunggu keputusan kamu. Ya, pintunya masih tertutup, kamunya yang masih nggak mau komunikasi katanya sama dia, nggak mau ngambil keputusan. Dianya udah ready dengan keterbatasan dia, udah dia kasih tahu semua ke kamu, sekarang tinggal kamunya gimana. Ya, dia udah nyaman sama kamu nih. Karena dia juga usianya udah mungkin ada planning guys sama kamu, pengen cepat punya keturunan kah, pengen cepat punya apakah. Jadi dia udah nggak mikirin yang lain, cuman kamu mau nggak sama dia. Dia ngajak nih As of Pentacle memulai hubungan baru, memulai hidup baru bersama dengan dia. Ini maunya dia ke depan ya akan terus maksa kamu untuk mencapai jawaban yang dia pengen. Karena awalnya mungkin kamu yang mancing-mancing pertanyaan ke dia. Ayo mau nggak merit? Ayo mau nggak gini? Mungkin kamu juga sih yang tadinya bikin dia kayak begini. Ya, huru-hara jadinya tuh. Akhirnya kamu nggak mau komunikasi, takut untuk melanjutkan hubungan. Mungkin kamu yang punya pasangan. Kita lihat di kamu ya energinya seperti apa. Oh, ada Nine of Wands, ada Eight of Swords, ada Six of Cups, ada Ten of Pentacle, dan ada Five of Pentacle. Nah, bener kan kataku bilang apa? Nih ya, kamu yang punya pasangan nih tuh, udah berkeluarga, udah punya anak juga. Mungkin awalnya hubungan kalian itu ya kamu merasa dulu sendiri terlihat, mungkin usia kamu juga jauh lebih muda atau terlihat lebih muda, penampilan kamu yang membuat dia percaya dan yakin ya, dia bersama dengan kamu pada akhirnya. Dan aku ngeliat perasaan kamu sama dia. Kamu sebenarnya juga pengen ngejalin hubungan sama dia ya, tapi kayak nggak serius di sini tatapan mata kamu ya, liatin. Yang membuat kamu ragu sama dia untuk melangkah adalah, ya padahal kamu juga sebenarnya mau sama dia dan bertahan di hubungan ini ya. Tapi mungkin tidak ada effort atau mungkin dia terlalu lemah nih. Nine of One di sini kan kuat di kamu, di sini dia lemah. Jadi dia ini nggak punya kepercayaan diri sebetulnya, itu yang terlihat dari kamu ya, melalui pandang hati kamu, pandang pikiran kamu terhadap dia. Mungkin terlihat dia ini yakin, serius sama kamu, tapi kamu bisa membaca batin dia, bisa membaca situasi di dirinya dia, sehingga di sini kamu kayak ragu untuk ngelanjutin hubungan sama dia, tapi kamu nggak bisa pergi dari hubungan ini. Ada Eight of Swords, nggak bisa pergi dari hubungan ini. Kemungkinan kamu sudah merasa nyaman dengan pasangan kamu yang sekarang, tapi kamu juga nggak bisa ngejauh dari dia karena kamu punya perasaan sayang sama dia, nggak bisa ngelupain dia, nggak bisa pergi ninggalin dia karena kenangan yang pernah ada, yang pernah terlewati, dan hal tersebut memberikan kesan yang mendalam sampai dengan detik ini. Sudah berjalan lama sepertinya kenangan tersebut, sudah jauh tuh kapan kejadian, tapi sama kamu teringat-ingat, terbayang terus, yang membuat kamu tuh nggak bisa pergi ninggalin dia. Dan karena hal itu juga kamu masih baik sama orang ini.
Padahal kamu udah tercukupi, kamu banyak kebahagiaan, tercukupi dalam keuangan, kasih sayang, dan kebahagiaan lainnya dari orang yang saat ini bersama dengan kamu. Dan kamu di situ juga nggak bisa ya membuat keputusan karena kamu juga lebih memilih orang yang saat ini bersama dengan kamu. Tapi yang aku lihat di sini memang kenangan dengan dia ini nggak bisa membuat kamu meninggalkan dia. Tapi kamu juga di sini sebenarnya ingin punya hubungan yang lebih dengan dia. Dan kayak kamu juga punya keinginan punya anak gitu loh, pengen ya, pengen punya anak dari dia gitu. Dan aku ngelihatnya memang kamu sayang juga gitu, lahir batin ya sayangnya kalian berdua, dia juga iya, kamu juga iya, cuman kamu ngelihat nih ya situasi kondisinya dia, jadi kamu nilai. Itu sih yang bikin kamu juga ragu meninggalkan kebahagiaan yang saat ini kamu miliki. Nah, Five of Pentacle ini yang membuat kamu terkunci hatinya ya, karena dia nggak ada effort ya, materi juga mungkin dia kurang. Itu yang bikin kamu juga aduh sedih dan gak percaya diri, bahkan kamu mau minta maaf sama dia karena dia belum bisa membahagiakan kamu dalam hal tersebut, dan kamu juga nggak mau nanti kesepian di masa tuanya atau hal apa yang terjadi nanti pada diri kamu ke depan. Jadi kamu lebih memilih kayak untuk berpikir dulu gitu ya, gimana kalau hubungan ini nggak usah sampai ke pernikahan atau seperti apa. Tapi ya kamu emang nggak bisa tinggalin dia sih, emang kamu sayang. Cuman saat ini daripada nanti terjadi masalah lebih besar sama dia, makanya kamu banyak ngurangin komunikasi di sini. Banyak alasan loh yang bikin kamu tuh selamat dari terjadinya pernikahan sama dia ya, karena kamu belum siap mungkin untuk memberitahukan keadaan kamu yang sebenarnya kepada dia, dan asli sebenarnya dia lagi nunggu kamu banget, pengen ketemu dia, guys, ya. Hmm. So aku sih kenapa ya ngerasa kayak kamu ini adalah perempuannya, dia laki-lakinya loh. Ya, bener nggak ya? Tapi yang aku rasa seperti itu, dan kamu emang sayang loh sama dia di sini. Cuman, nggak terlalu kuat sekarang perasaan sayangnya. Emang pengen sama dia, masih pengen sama dia, bahkan kamu pengen ngerasa, apa ya, kayak punya planning yang pasti bakal bagus nih begini begitu sama dia. Cuman bingung, bingung ngambil keputusannya di sini. Nih, ya, kamu masih belum ingin ingin, berakhir hubungan kamu dengan orang yang sekarang, karena ya kamu tahu gitu loh, dia ini juga orangnya ruwet, rumit, dan kurang effort ya. Jadi ini yang membuat kamu nanti ada sesuatu yang nggak baik di depan. Jadi kemungkinan di kamunya emang banyak bersedih ya, karena kayak nyesel juga kamu udah sampai dengan detik ini masih sama dia, nggak tahu bagaimana cara ngelepasnya. Tapi kamu sudah mulai terbuka jalan ya, karena kamu di sini udah mulai melihat kekurangannya dia, dan itu juga bisa dijadikan jawaban dari keputusan yang harus kamu berikan kepada dia. Seperti itu. Ya, kalau dia udah punya keluarga, dia udah punya kebahagiaan juga, tapi mungkin menurut pandang kamu ya, dari kartunya juga kelihatan dia orang yang nggak seneng, nggak bahagia ya dengan kehidupannya dia, dan kebahagiaannya dia itu adalah kamu ya. Kemungkinan kamu juga nggak bahagia sama dia ya, kelihatan dia kurang effort atau ya memang kurang usaha, dan hal ini juga membuat kamu kayak ragu ya, atau dari paras wajahnya ini ya kelihatan kok lemah lesu, kan nggak ngeyakinin gitu buat hidup bersama kamu dengan bahagia nantinya. Tapi kamu juga anehnya nggak bisa gitu loh ya, menutup komunikasi, memutus hubungan sama dia. Bahkan aku ngeliat juga ya kamu selalu mendukung dia, mensupport dia masih sampai dengan detik ini. Cuman ya kalau untuk terus terang ya, untuk bisa membuka hubungan ini lebih lanjut lagi, kamu masih belum siap. Bener kan? Bener kan, Mbak? Bener kan, guys? Ayo, kasihan banget ya. Oke, teman-teman semuanya, ini ada dari kencang banget ya dari Sagittarius ya. Pisces, terus ada Virgo, Capricorn, Libra, Sagittarius lagi. Ada Capricorn, Aquarius, Capricorn, Taurus ya. Lalu ada Sagittarius, Gemini, Pisces, Virgo, Taurus, dan ada Scorpio. Yang bikin kamu nggak bisa ninggalin dia nih. Nih, zodiak Scorpio-nya nih. Mungkin bisa nafsu, hasrat, ini juga yang bikin kamu ya selalu kangen sama dia. Yo, jujur, ya kan? Ini
Ngeri banget kan. Yuk kita lihat ya inisialnya guys. Ada Q, U, S, D, F, R, M, H, K, T, E, O, A, G. Dan mungkin dia punya levet nomor 9, 18 ya. Ada 5, ada 3, ada 2, lalu 8, 6, 10. Nah, itu ya. Kemungkinan untuk levet yang aku sebut tadi emang kecenderungannya itu punya orang ketiga, atau kamu jadi orang ketiganya atau dia jadi orang ketiganya kayak gitu. Hubungan yang cinta segitiga kebanyakan yang mereka lalui ya. Oke, teman-teman semuanya, mohon undur diri, semoga resonate ya. Ambil yang baik-baiknya aja ya guys ya, kalau nggak resonate ya nggak apa-apa, bersyukur aja. Abaikan semuanya, mungkin ini bukan buat kamu. Terima kasih sudah mengklik video ini dan mendengarkan sampai selesai, semoga dapat jalan keluarnya buat teman-teman. Dan siapapun kamu, emang kamu nggak bisa nolak ya, namanya cinta nggak bisa memilih ya. Tapi gunakan logika kamu dan jangan lupa berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kamu mendapatkan jalan keluarnya. Semoga Tuhan memberikan kita semua panjang umur, murah rezekinya, dan selalu diselamatkan dari hal-hal yang akan membuat kita masuk ke dalam mara bahaya. Semoga teman-teman semuanya senang ya dengan pasangan kalian saat ini yang bersama dengan kalian. Maka dari itu banyak-banyak doain ya supaya terhindar dari sesuatu yang tidak kalian inginkan, dan semoga dijaga dari kehancuran, kebinasaan, dan fitnah ataupun juga kebencian dari manusia lainnya. Walaupun kita nggak peduli, tapi kita harus nggak pernah lupa dengan doa tersebut supaya kita dijauhkan dari orang-orang yang ya pasti bakal ada aja yang ngebenci. Cuman kalau kita udah ngedoa kan pasti yang bencinya nggak segitu banyak. Bener nggak? Doa itu kan untuk mengurangi, walaupun tidak menghilangkan, tapi itu juga akan membuat kita banyak dituntut untuk berubah ya. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kenyamanan diri kita. See you next video, bye-bye.